Halo teman-teman, saya Muhammad Hairul Hikam dan teman-teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada hari ini kami akan membahas materi mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara yang dalam hal ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk bagi sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara. Menurut Budi Susetyo, dalam mempelajari asas hukum tata negara tidak terlepas dari penyelidikan hukum positifnya, yang yaitu Undang-Undang Dasar. Karena dari situlah diketahui tipe negara dan juga asas kenegaraan yang bersangkutan. 1. Asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya, dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara. Dilihat dari 1. Keanekaragam suku, budaya, dan bangsa ataupun kelompok etnis. 2. Agama yang diakui oleh pemerintah dan undang-undang ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan menjadi suatu ciri khas bangsa dalam kekayaan tradisi di suatu negara di mana pengetahuan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. 2. Asas negara hukum. Asas negara hukum memiliki ciri yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku dan mengatur hubungan antara penguasa dan juga rakyatnya. Kedua, ada pemisahan kekuasaan atau distribution of power. Ketiga, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri dari suatu negara hukum atau Rechtsstaat adalah A. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki keamanan dalam bidang ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. B. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan atau kekuatan lain apapun. C. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. D. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dan E. Adanya pembagian kekuasaan atau distribution of power. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan adalah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Asas kesatuan. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun maknanya bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan di mana saling untuk mengingat akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, serta wilayah yang sangat luas, di mana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu, sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.
Yang terakhir, ada asas pembagian kekuasaan dan check and balance, yaitu suatu proses pembagian kekuasaan negara yang bertujuan agar terhindar dari adanya kesewenang-wenangan dari penguasa. Menurut Terry Montesquieu, yang biasa disebut dengan trias politika, pembentukan suatu kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian eksekutif, bagian legislatif, dan bagian yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan, yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian tersebut, atau yang disebut dengan check and balance. Tujuannya agar tindak sewenang-wenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. Kemudian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti yang disebutkan. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga negara tersebut.